Shalom, puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Nya yang senantiasa ada, bahkan tiada putus-putusnya melingkupi kehidupan kita. Di hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, kembali menjumpai sahabat rehat melalui renungan harian Toraya. Kita percaya firman Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Karena itu juga dengan kekokohan iman kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Firman Tuhan telah tersedia, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan satu bagian dari dalam firman Tuhan. Firman kehidupan, supaya kami pun hidup dengan baik dan benar. Kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu, dan kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Firman Tuhan, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-tita-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tita-tita-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Tema di hari ini dengan judul Sadar Diri. Sahabat rehat, sebuah pepatah yang sangat akrab dan biasa kita dengarkan, yakni lupa kacang akan kulitnya. Memberikan sebuah penggambaran keadaan lupa diri yang sering ditampilkan dan diperlihatkan oleh manusia. Ketika seseorang merasa belum punya apa-apa, entah berupa uang, pengetahuan, gelar, jabatan, dan lain-lain, biasanya sikapnya biasa-biasa saja, banyak-banyak merendah di hadapan sesama. Namun ketika mulai merasa memiliki banyak hal, sikap mulai berubah. Ada perasaan lebih hebat dan lebih penting dari orang lain sehingga memandang orang lain lebih rendah. Pertanyaan, apakah sikap ini juga terjadi pada anak Tuhan sebagai pengikut-pengikut Kristus? Sahabat rehat, sikap sombong karena merasa lebih hebat dari orang lain
tentunya biasa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak Tuhan, orang Kristen. Sikap ini dimulai dengan situasi lupa diri, lupa bahwa segala yang dicapai, segala yang dimilikinya dalam hidup ini adalah bersumber dari Tuhan. Dengan melihat dan belajar dari banyak hal di dalam hidupnya, Daud merefleksikan bahwa kunci utama dan satu-satunya agar manusia tidak lupa diri dan tidak menjadi sombong adalah mencintai Taurat Tuhan. Banyak orang pintar, banyak orang punya jabatan, bahkan sebagai pengajar yang akhirnya kehilangan akal budi dan kebijaksanaan, sehingga mereka lupa diri. Kenapa? Karena Taurat Tuhan tidak punya pengaruh apa-apa di dalam kehidupannya. Bisa saja rajin baca firman, bisa saja rajin berdoa, tetapi dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, tidak diterangi oleh firman Allah. Setiap berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita sesungguhnya mengandung tanggung jawab bahwa biarlah itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama kita. Tetapi yang terjadi bahwa sering berkat Tuhan kita terima, tetapi kita tidak mau mempermuliakan Tuhan. Kita meninggikan diri dan Tuhan semakin rendah. Harusnya bahwa kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Karena itu sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, cintailah Taurat Tuhan, maka hidupmu semakin mempermuliakan Allah, semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur dengan sapaan firman Tuhan di hari ini. Firman yang senantiasa memberikan kekuatan. Firman yang menuntun kami supaya kami boleh hidup dengan baik dan benar, selayaknya sebagai anak-anak yang Tuhan berkati. Di hari ini, dengan kekuatan firman Tuhan, tentunya kehidupan kami boleh dikuatkan dan dibaharui. Kami bekerja, berkarya, semata-mata karena anugerah dari Allah. Bapa di sorga, Tuhan senantiasa hadir untuk memberkati kehidupan umat-Mu dalam silih bergantinya kondisi kehidupan yang kami alami dan jumpai. Di saat kami bersuka dan berbahagia, Tuhanlah yang disenangkan. Di saat kami beroleh sukses dan berhasil, kami semakin merendahkan diri bahwa semuanya adalah kasih karunia Allah. Bapa di sorga, Engkau hadir dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan yang menderita karena sakit penyakit, yang menderita karena ditinggal orang-orang terkasih, dan juga karena kondisi kehidupan rumah tangga, kondisi ekonomi rumah tangga yang tidak terlalu memungkinkan untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, bahwa berkat Tuhan senantiasa ada, supaya juga di silih bergantinya kehidupan yang ada,
tetaplah Tuhan yang menjadi kekuatan dan andalan kami. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.